Jadi itulah bagaimana cara kita memandang supaya bekerja beraktivitas ini tidak sekedar menjemukan gitu. Ya saya tahu mungkin dalam beberapa pendengar ada yang pagi sampai sore pukul-pukulan di KRL gitu, bukan pukul-pukulan tapi berjibaku keras gitu. Saya juga sempat menjalani aktivitas seperti itu mungkin 2 tahun ya ketika kuliah S1 di PT IKI. Itu luar biasa perjuangan, dan mungkin ada yang bekerja 7 to 5 dan itu harus berangkat ke tempat kerja sampai 2 jam, 1,5 jam. Itu perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap lelah perjalanannya ada pahalanya, asalkan diniati berangkat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kewajiban dengan alasan pekerjaan, sebab Allah lah yang memberikan rezeki kita. Dan Anda perlu ingat, sebelum Anda bekerja, sebelum kamu bekerja di tempat kerja sekarang yang mendapatkan gaji lalu bisa makan itu, sebelum kerja di sana kamu sudah diberikan makan, kamu sudah diberikan kehidupan oleh Allah. Masa iya kita melupakan yang sudah memberikan kita banyak atas nama sesuatu yang baru mendatangi kita kemanfaatan dalam waktu yang lebih singkat gitu. Dan saya berharap bahwasannya setelah ini kita tidak terpaku, kita tidak hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya material. Kita juga butuh membangun infrastruktur sumber daya dalam diri kita sendiri. Kapasitas diri kita sendiri perlu dibangun. Sisihkanlah waktu 10 menit, 30 menit untuk belajar. Sisihkanlah waktu untuk mendatangi kajian-kajian. Sisihkanlah waktu untuk membaca buku, mengupgrade diri, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga kita juga tumbuh selain menjadi pribadi yang kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara intelektualitas. Rasul juga menyampaikan al-mu'minul qawi ahabbu. Mukmin yang kuat, yang lebih kuat itu lebih dicintai. Kenapa ya? Karena dia bisa memberikan representasi wajah Islam yang jauh lebih baik. Kalau ada yang ngomong nyari yang haram yang susah, lalu gimana yang halal, itu harus tobat, karena itu termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus benar-benar ditobati secara iman ya. Secara iman ya harus ditobati, dan jangan sampai ada yang berbicara seperti itu lagi. Karena apa? Karena itu seolah-olah mengkerdilkan Allah, memberikan lapangan pekerjaan halal tuh seolah-olah nggak ada gitu, seolah-olah kecil. Padahal sekian banyak cara halal yang bisa kita raih. Sekarang itu saya rasa pekerjaan ya, seorang mau bergerak itu bisa kok mendatangkan rezeki. Karena banyak sekali sarana-sarana ya. Misalkan orang ngedit video tipis-tipis pakai CapCut, dia bisa buka jasa editing, Canva tipis-tipis editan. Padahal sebenarnya template-nya ada. Masih ada kok orang yang mau pakai jasanya meskipun itu template gitu. Asalkan mau bergerak. Karena sekarang tuh orang rela kok mengeluarkan duit demi memuaskan kemalasan, itu rela tuh. Itu pertama ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari lisan mencari yang halal tuh haram saja susah, apalagi yang halal. Itu menistakan Allah sekali. Yang kedua, batasan-batasan dalam pekerjaan itu tentu al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabbihat. Jadi yang halal tuh jelas, yang haram tuh jelas.